Selamat pagi dan salam sejahtera saudara-saudara. Renungan pagi kita hari ini berdasar pada surat Roma 12 ayat 3 dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara-saudara, Rasul Paulus dalam surat Roma dan dalam surat-surat yang lain membedakan 3 hal selalu. Yang pertama memang ada hikmat Yunani katanya, dan memang dengan hikmat Yunani berkembang filsafat dan kita berhutang sampai sekarang untuk filsafat, untuk penalaran, untuk rasionalitas yang mulai dari orang Yunani. Tetapi juga Paulus mengatakan ada Taurat dan kita berhutang kepada Musa, kepada Yahudi yang mengembangkan apa yang disebut hukum Taurat yang nanti menjadi konstitusi ditambah dengan cara berpikir Romawi, kita memiliki undang-undang sebagai warisan budaya. Tapi yang mau kita dalami hari ini adalah bahwa Paulus mengatakan bahwa ada tentang ukuran iman. Apa itu ukuran iman, saudara-saudara? Tentu pertama-tama kita harus mendalami dulu apa itu beriman. Beriman, saudara-saudara, selalu mengandung 2 hal. Jadi orang yang percaya, pertama-tama memang dialah orang yang mempercayakan diri. Dengan mempercayakan diri, to trust God, artinya apa? Dia pakai bahasa Malungun, marondos, berserah. Makanya dalam beriman ada unsur berdoa, ada unsur beribadah. Dalam arti berserah. Orang yang percaya, orang yang berserah. Namun yang kedua, beriman juga saudara-saudara adalah orang yang memahami imannya. Dan setelah dia memahami imannya, dia berdiri selaku orang percaya dan dia eksis. Dalam bahasa Simalungun kita bisa katakan hajong jonganta selaku orang percaya. Dengan demikian beriman berarti mengerti dan juga mempersaksikan iman itu. Di sini saudara-saudara Paulus mengatakan kamu kiranya memikirkan sehingga kamu memikirkannya menurut ukuran iman. Apa artinya? Artinya kita diminta untuk memahami iman, kita diminta untuk bersaksi sebagai orang beriman dengan ukuran beriman, dan itu dalam maksud Paulus adalah dengan bukti-bukti, dan bukti-bukti itu kelihatan melalui karunia. Jadi saudara-saudara, ukuran iman kita, sebagaimanakah kita telah beriman, bisa dilihat juga bukan hanya dari penyerahan dan doa kita, tetapi juga sejauh mana karunia telah kita tunjukkan dan telah kita kembangkan dalam hidup kita sehari-hari. Makanya kata Paulus dalam Roma ayat bawahnya dia mengatakan, kalau kau punya karunia bernubuat, ukurlah apakah nubuatmu itu visioner. Kalau kamu punya karunia melayani, lihatlah apakah pelayananmu itu meluas. Kalau kamu punya karunia menasehati, apakah nasihatmu itu inspiratif atau justru membosankan. Dan kalau kamu punya karunia membagi-bagikan, apakah dengan caramu membagi-bagikan muncul keadilan? Dan apakah kalau kamu punya karunia memimpin, katanya dalam Roma 12, 6, 7, saudara-saudara, apakah kepemimpinanmu itu transformatif? Jadi saudara-saudara yang mau dipesankan Paulus, bahwa hidup beriman kita, soalnya bukan hanya bahwa kita berserah, dan itu sungguh penting memang, tetapi kiranya juga orang beriman adalah orang yang mencari ukuran-ukuran yang dia bisa tetapkan, bangun, tunjukkan tengah-tengah kehidupan itu. Melalui apa? Melalui karunia-karunia yang kelihatan. Dan satu lagi yang penting saudara-saudara, dengan karunia yang kita tampakkanlah sebenarnya. Bukan hanya ukuran iman itu kelihatan, bukan hanya bahwa kita eksis, jongjong kata orang Simalungun sebagai orang percaya, tapi di situ jugalah berkat Tuhan ditunjukkan. Tuhan pun akan memberi ukuran, memberi berkat dalam ukuran iman yang kita tetapkan sebagai orang percaya. Salam sejahtera dan selamat pagi saudara-saudara.